Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mepresentasikan pengambilan keputusan dalam manajemen. Kelompok saya beranggotakan saya, Felina Sofiatun Nasihah, dan teman-teman saya, Dita Elvania Lestari, Nurwidia Stuti, dan Kurotul Aini. Next. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum atau sesudah dibuatnya pilihan yang nyata. Next. Jenis-jenis keputusan dan masalahnya. 1. Keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Keputusan yang terprogram berada dalam situasi yang telah sering muncul hingga aturan-aturan dalam pengambilan keputusan bisa dibuat dan ditetapkan. Keputusan yang tepat terprogram dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan organisasi yang kerap terjadi, dan keputusan yang tidak terprogram diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali, dan sangat tidak terstruktur, serta membawa konsekuensi bagi organisasi. Bagian besar keputusan tidak terprogram berkaitan dengan rencana strategis karena tingkat ketidakjelasannya yang tinggi dan keputusan-keputusan yang harus diambil pun rumit. 2. Menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan dalam mengambil keputusan. Menghadapi kejelasan artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambilan keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Manajer mengetahui informasi tentang kondisi operasional biaya dan ketidakluasaan sumber daya dan setiap tindakan dan hasil yang mungkin didapat. Menghadapi ketidakjelasan artinya bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif dan peristiwa di masa depan tidaklah lengkap. Next. Selanjutnya ada model-model pengambilan keputusan. Ada 6 model pengambilan keputusan manajemen, yaitu 1. Model ekonomi. Model ekonomi itu di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua ada model manusia administratif, yaitu orang tidak menginginkan maksimalisasi, tetapi cukup mendapatkan keuntungan yang memuaskan. 3. Ada model manusia mobisentrik, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga harus bergerak bebas mengambil keputusan. Yang keempat, model manusia organisasi, sifatnya setia dan penuh kerjasama dalam mengambil keputusan. Kelima, ada model pengusaha baru. Model pengusaha baru itu bersifat kompetitif. Dan yang terakhir ada model sosial, di mana orang tua sering tidak rasional dalam mengambil keputusan, diliputi perasaan, emosi, dan situasi di bawah sadar. Tetapi menurut Aubrey Fisher tahun 1974, bahwa pada hakikatnya ada 2 model pengambilan keputusan, yaitu model preskriptif dan model deskriptif. Model preskriptif itu sama dengan pemberian resep perbaikan. Model preskriptif berdasarkan pada proses yang ideal. Yang kedua ada model deskriptif. Model deskriptif itu menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model deskriptif berdasar realitas observasi. Next. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, menetapkan sasaran. Organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang, seperti dalam bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Tujuannya yaitu diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas, pimpinan dapat mengukur apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan persoalan. Tujuannya yaitu langkah pertama merupakan dasar yang penting untuk menentukan persoalan. Mungkin terletak dalam hasil yang dicapai terlalu rendah jika dibandingkan dengan sasaran, atau sasaran terlalu tinggi sehingga tidak dapat dicapai. Yang ketiga, mengembangkan alternatif.
yaitu setelah organisasi menetapkan tujuan dan sasaran, serta menentukan persoalan, sekarang organisasi siap untuk melakukan langkah ketiga, yaitu mengembangkan alternatif pemecahan, artinya menyusun beberapa pemecahan yang mungkin, kemudian dipilih pemecahan yang paling baik. Pemecahan yang mungkin ini organisasi namakan di pengembangan organisasi tesis. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Setelah pemimpin mengembangkan beberapa alternatif, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pemimpin mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Yang kelima, memilih satu alternatif, yaitu alternatif yang paling mungkin dapat dicapai sasaran yang telah ditetapkan bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya satu cara untuk mencapai tujuan. Dalam langkah ini, pemimpin memilih satu alternatif yang paling mungkin untuk memecahkan persoalan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Pada tahap ini, seorang pengambil keputusan harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Sangat mungkin sekali sebuah keputusan yang baik dihancurkan oleh pelaksanaan yang jelek. Jadi pelaksanaan mungkin lebih baik daripada memilih alternatif. Keputusan yang diambil akan selalu melibatkan orang lain, oleh sebab itu, baik buruknya keputusan tergantung kepada orang yang melaksanakannya. Next. Selanjutnya ada konsep gaya pengambilan keputusan, yaitu 1. Gaya direktif digunakan oleh orang-orang yang lebih memilih solusi masalah yang sederhana dan jelas. 2. Gaya analisis digunakan oleh orang-orang yang senang mempertimbangkan solusi yang kompleks berdasarkan data sebanyak mungkin yang dapat mereka kumpulkan. 3. Gaya konseptual digunakan oleh orang-orang yang cenderung senang memperhatikan sejumlah besar informasi. 4. Gaya perilaku adalah gaya yang digunakan oleh manajer yang memiliki perhatian mendalam terhadap orang lain sebagai individu. Next. Mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama. Terlalu sering menekankan pada masa lalu dapat membuat manajer membuat perkiraan yang lemah dan keputusan yang salah. Yang kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Orang-orang tidak suka melakukan kesalahan, jadi mereka terus saja mendukung keputusan yang salah dengan maksud untuk membenarkan atau memperbaiki masa lalu. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Sangatlah penting bagi manajer untuk jujur pada dirinya sendiri tentang motif yang dimilikinya, serta penting pula bagi manajer untuk menguji semua bukti yang ada dengan cara menilai yang setara. Yang keempat, mempertahankan status quo. Manajer mungkin mendasarkan keputusannya pada apa yang telah berhasil di masa lalu dan gagal mengeksplorasi pilihan-pilihan baru mengenai informasi tambahan atau menyelidiki teknologi-teknologi baru. Yang kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Respon keputusan manajer dapat dipengaruhi oleh sekadar bagaimana masalah itu disampaikan dengan kata-kata. Dan yang keenam, terlalu percaya diri. Manajer akan merasa paling percaya ketika menjawab pertanyaan dari yang cukup sulit hingga yang terlalu sulit. Pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Yang pertama, mulailah dengan curah gagasan. Kunci untuk melakukan curah gagasan yang efektif adalah setiap orang dapat mengembangkan ide milik orang lain. Tujuannya untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Yang kedua, terlibat dalam perdebatan yang sengit. Perdebatan yang sengit dapat dipicu dengan beberapa cara, salah satunya dengan meyakinkan diri bahwa suatu kelompok itu memiliki perbedaan usia dan jenis kelamin, bidang keahlian, tingkat hierarki, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, hindari groupthink. Groupthink adalah kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Yang keempat, tahu kapan harus gagal. Penelitian telah menemukan bahwa manajer dan organisasi seringkali terus memberikan waktu dan uang untuk sesuatu yang sudah terbukti akan gagal. Menurut seorang profesor dari Stanford University yang bernama Robert Sutton, kunci dalam pengambilan keputusan yang kreatif dan berhasil adalah
gagal lebih awal, gagal lebih sering, dan menghentikan proyek lebih awal. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari kelompok kami memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.